Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini masih? Ya, mau nanya Bang, kalau untuk kerja di Hong Kong itu untuk pemula, artinya yang nol itu ada persyaratan khusus nggak? Artinya untuk yang bertatoan di tangan itu bisa masuk nggak? Cowok apa cewek ini? Cowok. Wah, Usia masih 25 lah. kalau cowok ini susah mas untuk dapat majikan. Dari 100 mungkin aja cuman 2 apa 3. Itu pun saya belum dapat. Jadi kalau pekerjaan ya mas, sekali lagi kalau pekerjaan itu selama jadi ada majikan itu semuanya nggak ada masalah. Iya. Selama ada majikan. Jadi umur berapapun kalau majikannya mau nggak ada masalah mas. Oh gitu. Saya kemarin ada sih cowok yang mau finish bulan depan dan dia nggak mau renew. Saya nggak ngerti, saya belum telepon alasannya apa. Dan kira-kira majikannya masih mau apa enggak, atau masnya sendiri, masnya yang itu yang cerita ke saya mau keluar apa enggak, saya belum follow up. Saya belum telepon, sibuk. Jadi kalau persyaratan di Hong Kong itu tidak ada masalah ketika ada majikan dulu. Yang pertama itu. Kalau nggak ada majikan, yang jelas pastinya kosongan. Kalau kosongan beresiko ketangkap, dipenjara, dan uripe tidak teratur karena melanggar peraturan administrasi. Karena izin tinggalnya kan turis, nggak bisa kerja. Iya. Begitu. Susah ya berarti ya? Ya sebenarnya tidak susah ya, tergantung amal dan ibadah. Iya. Betul. Kalau kita itu rajin-rajin memohon dan meminta sambil berjuang dulu di Indonesia, ya sebenarnya kemungkinan itu bukan tidak ada. Ya ada, pasti ada. Nah, cuman kebetulan saya belum dapet. Nanti saya baru mau follow up temen yang katanya finish, dia mau nggak nambah lagi. Itu maunya majikan atau maunya dia? Kalau maunya dia berarti kan majikannya masih mau itu banyak yang mau. Kalau cowok. Iya di sini juga ya mau kalau ada kayak gitu sih. Jadi tinggal kualifikasi aja sebenarnya. Karena pekerjaan itu sebenarnya dibagi jadi 2 mas. Yang sektor rumah tangga dan sektor profesional. Nah kalau sektor profesional kan pastinya ada ijazahnya, ada experience-nya, ada pengalamannya, misalnya kayak barista, chef, koki. Nah itu kan ada. Itu baru. Itu pakai jalur pribadi boleh, tidak melalui agent. Tinggal datang cari lowongan perusahaannya mau apa enggak. Mas? Kenapa? Cari lowongannya lewat mana lu ya? Sampean download aplikasi aja. Aplikasi kalau nggak salah namanya OpenRice. Nah, coba sampean telusuri di sana. Terus kemarin juga vacancy job Hong Kong. Aku kemarin ada tapi aku lupa nyatetnya. Jadi job-jobnya pokoknya sampean belajar bahasa Inggris lah. Konten di Google-nya kan job vacancy in Hong Kong. Vacancy, iya. Nah, jadi job vacancy in Hong Kong. Jadi di searching, dicari-cari mana yang cocok, dicoba, dihubungi. Kan dunia sekarang kan kayak gitu. Iya. Soalnya saya bukan agent, saya juga bukan yang nyalurin, saya YouTuber. Tapi kalau ditanyain masalah, persoalan tentang bagaimana job di Hong Kong, itu ada. Kalau sampean jeli nonton konten saya itu ada. Konten saya yang menjelaskan tentang. Saya selalu ngikut. Yang lama-lama. Saya ngikut, makanya ada nomornya. Bukan yang lama-lamanya. Yang lama-lamanya, bukan yang baru. Yang lama-lama, yang saya bikin
2 tahun 3 tahun yang lalu itu ada. Itu perjalanan cari job saya di Hong Kong. Perjalanan pengalaman beberapa bulan, 23 bulan di Hong Kong. Serba-serbinya. Dipelajari aja itu sebenarnya bisa. Berarti kalau itu nanti proses sendiri itu ini segala sesuatunya nanti di sini ngatur sendiri ya? Ya, kalau yang tadi, yang profesional, yang mandiri. Ya, profesional. Nah, itu enak, itu lebih jelas kalau sampean bisa berhubungan, baik email, baik telepon, kalau dia juga mau sama sampean. Soalnya sebenarnya pekerjaan itu banyak. Sekali lagi saya bilang, di Hong Kong itu pekerjaan banyak. Tinggal persoalannya adalah legalitas. Legal, apa ilegal. Nah itu persoalannya. Kalau masalah job aja orang Hong Kong udah males. Job yang kayak cuci piring, cleaning service, ngangkutin sampah. Itu job-job yang tidak tidak diminati sama orang Hong Kong. Jadi rata-rata yang ngisi ya orang-orang dari Thailand itu Cina daratan, yang isi kadang-kadang anak dari Filipina yang notabene-nya jalurnya tidak lurus, jalurnya belok. Karena namanya pengusaha itu kan normally cari biaya semurah-murahnya. Iya, betul. Nah, tinggal bagaimana perjuangannya aja sih sebenarnya. Tapi saya tidak, sekali lagi saya disclaimer dulu, saya tidak hendak untuk menyarankan, tapi saya sudah warning. Resiko tanggung penumpang. Itu yang makanya banyak di TikTok atau di Facebook. Nanti jobnya visanya turis terus kita rubah, itu tidak ada. Rumus itu tidak ada. Jadi tetap turis. Iya. Kalau turis aja udah ya gitu ya. Tetap nggak bisa dirubah-rubah. Tapi bisa perpanjang di situ ya. Nah, itu tinggal kehebatan sampean dalam mempelajari Hongkongnya bagaimana. Gak bisa, dia ngasihnya 1 bulan. Makanya kenapa gitu ya. Kenapa cara yang saya sampaikan itu di metode yang terbaru adalah apply visa waiver Jepang. Jadi di saat kita udah dapat pekerjaan 1 bulan, udah mau selesai, keluarnya tidak di Makau, tidak ke Cina, langsung ke Jepang. Di Jepang ada nomor telepon teman, tak kasih tahu kalau ada job 2 minggu di sana, nanti balik lagi ke Hong Kong cari job-job puter-puter. Sekedar keluar dulu ya. Iya. Kalau keluarnya ke Makau, keluarnya ke Shenzhen, terus balik lagi, nah itu ada kecurigaan di imigrasi. Tapi kalau keluarnya luar biasa, ke Thailand, ke Vietnam, habis itu terus balik lagi, nah makanya kan begitu dapat pekerjaan ya jangan dihabis-habisin. Karena dalam masa perjuangan. Nah, anak-anak kadang-kadang kalau tak kasih tahu kayak gitu, alah ribet-ribet, ya udahlah kosong aja, ya udahlah paper aja lah. Kayak gitu kan jatuhnya apa? Jatuhnya kayak saya mendorong dan mendukung orang-orang untuk ngelakuin itu, padahal saya disclaimer loh, saya nggak begitu. Iya. Gitu. Jadi selama bulan harus perhatiin dulu untuk istilahnya dalam artian langkah selanjutnya itu kan kita kan cari gitu ya, artinya cari aman, dari keluar dulu nanti apa masuk lagi gitu ya. Ya, jadi prihatin lah. Ya, irit hemat. Mempertahankan statusnya masih hidup. Statusnya masih hidup. Secara dokumen tidak menyalahi peraturan. Tapi nggak banyak orang yang mau begitu. Orang-orang semuanya. Keluarnya itu berapa lama tuh, Mas Andro? Kalau saya dulu, makanya kalau sampean pastinya belum nonton konten saya yang lama-lama, tonton lagi konten yang lama. Iya. Udah saya jelasin semua. Iya. Jadi tinggal dipelajari aja. Kalau sampean bertanyanya seperti itu, saya pastikan sampean belum nonton. Tapi kalau sampean pertanyaannya portnya sebelah mana, terus bagaimana di port itu ngomongnya apa, nah itu berarti sampean udah nonton. Iya. Tapi kalau tanyanya masih nanti kalau koplongan ya saya menjelaskannya terlalu panjang.
Kadang-kadang penjelasan panjang orang juga males. Jadi gini Mas, prinsipnya ya kalau menurut saya ya kan, sekali lagi ke Hong Kong itu kalau kita memang pakai jalur yang seperti itu, sampean harus ekstra banyak menahan. Artinya menahan untuk tidak ngeluarin banyak duit, menahan untuk tidak bereforia dalam artian wis mlebu seneng ya. Terus yang kedua, bagaimana pandai-pandainya sampean itu mendapatkan link atau jalan. Karena yang menjadi masalah teman-teman ketika di Hong Kong itu, nah banyak cewek terus merasa laku ya kan. Terus PHP ya teman-teman di sana kan ya kita tahu sendiri bahwasannya ya jauh dari keluarga sedikit banyak, di online karo ketemu langsung ini kan beda. Jadi beda. Nah, di situ yang menyebabkan saya itu sebenarnya gak seneng gitu loh. Kalau ngasih jalan sama orang, ngasih potensi peluang sama orang itu nanti begitu dia masuk, dia mencederai teman-teman gitu. Paham kan sampean yang saya maksud? Iya, benar. Nah, ketika udah kayak gitu berarti kan saya secara tidak langsung sudah memberikan dukungan untuk para laki-laki masuk ke Hong Kong untuk menyakiti teman-teman yang lain gitu. Walaupun itu sebenarnya nah, secara tidak langsung walaupun sebenarnya itu tergantung dari manusianya, tapi ya tidak dipungkiri di Hong Kong itu negeri 1000 bidadari gitu. Ya, saya kadang-kadang takut kekhawatirannya untuk menjelaskan karena ada beberapa kemarin yang sudah masuk 2 dari beberapa manusia yang telepon itu 2 dan alhasil yang satu udah memutusin untuk bolong. Tapi ya sudah, itu hidupnya dia modal datang itu bawa duit 16 juta tapi dalam durasi 2-3 bulan katanya modalnya udah balik. Oh gitu ya. Jadi ada juga, tapi ya aku wanti-wanti kembali lagi loh ya, aku bilang bahwa sampean datangnya ke sini, nah kebetulan istrinya sebenarnya juga sudah duluan. Iya. Tapi menurutku malah duluan yang suaminya, istrinya baru berangkat. Terus katanya begitu sih. Tapi ya sekali lagi Hong Kong nggak kayak Indonesia gitu loh. Iya. Ya beberapa bulan kemarin tuh ada yang nawarin katanya sini 10 juta nanti saya berangkatin ke sana. Saya kan nggak mau soalnya belum istilahnya belum tahu seluk-beluknya. Pas waktu itu kan saya kan telepon nih ke Mas Sandro, wong paling ganteng ya. Siap. Karena kan nggak nyangkut. Jadi saya kan kehilangan saran dari mana nih saya ini harusnya nih. Tapi terpaksa saya putusin, nggak mau soalnya saya barangkali membahayakan diri saya kayak seperti yang tadi dikatakan itu, takutnya aku menyalahi legalitasnya gitu tuh. Jadi kalau saya daripada 10 dikasih mereka mending dibuat berangkat sendiri Mas Bro. Gimana? Daripada 10 dikasih sama mereka dan tidak jelas kan mending dibawa berangkat sendiri. Iya, justru itu saya tuh mau minta saran. Kebetulan mungkin teleponnya Mas Handro ini sibuk, banyak yang telepon, nggak diangkat, nggak ini. Jadi saya tuh gimana nih, minta saran ke siapa? Kalau ke sini kan orang-orang kita kan nggak ada yang pengalaman. Kalau langsung dari Mas Handro lagi itunya kan jelas lah kita kan sesuai dengan fakta yang di sana kayak gimana dan peraturan yang berlaku tuh pasti lebih paham gitu. Makanya saya tolak. Bagus itu Mas. Saya kalau sampai menolak ajakan tawaran-tawaran yang gitu aku senang karena benar-benar kasus-kasus penipuan job cowok itu banyak banget dan sebenarnya mereka juga tahu tapi mereka tutup mata karena begitu nyampe di sini mereka telepon minta tolong, aku bilang mau nggak bongkar sindikat karena orang yang jadi korbannya itu nyari lagi korban gitu loh. Nah itu kan mata rantai yang harusnya diputus.
Iya. Mata rantai yang harus diputus, tapi ya karena dasar mereka berangkatnya juga dorongan dari pacarnya, dorongan dari istrinya, Iya. ya itu sudah di luar kendali kan. Iya. Jadi sekali lagi kan kemarin sempat ada yang juga dari kalau nggak salah si Ponorogo katanya ya kan dia barengan 4 orang sampai 5 orang mumpung ada slot gini terus Mas aku udah masuk sekian separuh ya udah terus aku nyari info ketemu ya wis kalau sampean mau mbok bablasno ya siap-siap kelangan duit gitu loh tapi nek mbok hentikan terus cari tahu cara-cara yang lain ya monggo aku bilang. Iya. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Iya, Iya, terima kasih banyak Mas Andro atas segala petunjuk dan pengarahannya. Nanti saya tontonlah di YouTube yang beberapa tahun yang lalunya biar saya lebih. Ya, sampean lihat itu semuanya. Jadi ketika ada gambaran, pokoknya cari aja yang cowok kerja di Hong Kong. Intinya yang bagian itulah. Nanti keluar rekomendasinya. Nanti sampean pelajari. Nanti kalau udah ready. Yang penting kan menurut saya itu memang memahami, ya kan? Memahami. Kalau kita nonton dan kita paham enak. Tapi kalau nggak memahami, itu kan akhirnya nanti dampaknya anggapan kepada sayanya bahaya. Karena kemarin juga saya pernah cerita, ketika saya ngomong kayak gini, begitu dia menyerahkan diri, terus nggak tahu di satu lembaga, terus katanya di geng-gengnya anak nongkrong. Itu ngomong aku termotivasi nonton kontennya makanya aku berangkat. Nah kebetulan gengnya yang ngomong itu lapor ke saya. Ada beberapa asumsi ya jadi konten menyesatkan itu kan diomongin ke belakang kayak gitu kan nggak enak padahal menurut saya enak, ya. Menurut saya menceritakan hidup saya. Iya, sebagai pembelajaran kita yang belum pernah gitu. Nah, kalau kita bisa dan mereka tidak bisa, itu kan bukan salah di pengalaman hidup saya, benar nggak? Benar. Soalnya saya buktikan dan saya bisa. Ketika mereka nggak membuktikan, mereka nggak bisa. Dan asumsi orang nggak mau pikir mendalam dari di situ. Iya, benar Mas. Kesalahannya bukan di kontennya, tapi di cara memahaminya. Iya. Nah, kan asumsinya lain. Lah, jadi saya sebenarnya ingin mendisklaimer, makanya menyampaikan seperti itu. Dan seneng kalau kayak sampean gini ngajak diskusi, ngajak ngobrol lah. Loh, saya seneng. Betul. Daripada nanti terus delok-delok budal terus aku digawe salah-salahan, ya sebenarnya itu hak dia sih. Dia ngomong kayak gitu itu kan hak dia. Malah justru kita manusia kan punya cara dan pemikiran yang beda-beda ya. Nah, justru sharing lah itu. Gimana situ tidak sesuai ya jangan pakai kan. Yang penting kan saya tetap eksis. Saya tetap mengudara. Iya, betul. Saya juga bisa ditemui kalau orang yang ngomong itu kan enggak tahu. Iya. Ya semoga aja setiap kali saya kontak ada kesempatan untuk bisa mengangkat kayak sekarang ini nih. Ya namanya juga kan kayak di Mas Andronya kan mungkin sibuk juga. Ya sebenarnya telepon satu orang dan telepon orang. Saya sebenarnya ngajak diskusi seperti ini tuh seneng gitu dan nggak ada masalah. Tapi kan kadang-kadang lagi ada keperluan ketemu di imigrasi, lagi ngeterin anak untuk antar visa, lagi begini dan begitu, jadinya mana prioritas yang saya dahulukan kan sebenarnya. Tapi selama nelpon nggak berhenti-henti 2 kali 3 kali misalnya 5 hari, saya pasti akan nengok loh ini siapa kok butuh banget kelihatannya. Nah saya senang saya senang kalau di teleponnya itu masih dalam perencanaan, belum ditelepon ketika sudah masalah. Karena ketika dalam perencanaan setidaknya kan kita memberikan gambaran. Tapi kalau di teleponnya itu sudah kejadian, kita mau berbuat apa coba? Iya, kalau sudah berobat tuh bingung ya. Masih mending mencegah dulu. Nah, setidaknya kalau sudah kita diajak ngomong, merekanya sudah punya pandangan. Ketika terjadi A, terjadi B, terjadi C, terjadi D, itu dia sudah bisa memahami dengan sendirinya harus ngapain. Tapi kalau tapi kalau belum berdiskusi, mati langkah. Seharusnya masih punya alternatif A, B, C, D,
Alternatifnya mau nggak mau ya cuman satu. Lah kayak gitu itu loh. Iya. Ya, saya Betul, Mas. saya kalau sampai telepon kayak gini itu mengingat diri saya di masa lalu, Mas. Iya. Jadi cari-cari info, Begini ya? cari-cari info nggak dapet. Tapi akhirnya saya datang ke Hong Kong itu kan belajarnya 6 bulan, Mas. Itu sendiri, Mas? Sendiri, ya. Berangkat sendiri ya? Iya, jadi turis. Jadi Masya Allah. saya cuma dikasih kontak teman saya, ada satu kebetulan di Hong Kong laki-laki, tapi ya saya tidak berharap, saya mencoba saya mencoba bertanya tentang situasi dan keadaan saja. Jadi bukan meminta, tapi bertanya tentang situasi dan keadaan. Karena dari situasi dan keadaan kan kita bisa belajar. Jadi nggak ngalem gitu. Ya. Jadi belajar, oh kesini ke situ. Nah kebetulan katanya port yang di Shenzhen itu bulan September sudah mulai dibuka. Nah makanya satu kali bocoran aja, kalau sampean mau sekalian apply visa Cina. Jadi gitu ya. Jadi extendnya itu bisa ke Shenzhen pakai visa Cina dari Indonesia. Itu enak. Jadi sampean sudah nggak bingung sama visa. Visa Cina ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, atau mungkin ada yang 1 tahun di kedutaan Cina. Visa Cina nanti bisa ke Hong Kong itu? Ya bisa. Enggak, gini loh. Sampean di Hong Kong ada pekerjaan ya kan? Ya. Iya. Misalnya dapat nih. Oke, taruhlah cuci piring. Kan otomatis sampean harus renew visa, sampean harus keluar dong Jutking untuk mempertahankan status sampean supaya tidak overstay kan. Sampean harus Jutking. Iya, untuk nyambung lah. Nah, ketika Jutkingnya itu dari Hong Kong ke Cina. Iya kan? Enggak ke Makau. Ya ke Makau kan bebas visa. Ke Cina boleh sampean. Iya. 2-3 hari terus nanti masuk lagi. Nah, malah kalau sudah punya visa Cina malah enak. Punya visa Cina. Nah, punya visa Cina, punya visa Jepang lebih enak pula. Jadi keluarnya Cina, keluarnya Jepang. Orang ini apa sih kan gitu tuh. Iya. Bikin alasannya kan enak. Nah, ini sudah saya bongkar sedikit ya. Selanjutnya sampean lanjutkan sendiri. Sampean pelajari lagi. Siap. Nanti ngobrol-ngobrol lagi, kontak-kontak lagi. Iya, siap. Oke? Iya, siap. Aku kayak gitu, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Kalau dipancing-pancing keluar semua nanti. Oke? Gitu aja. Oke. Ya. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu. Mantan Subhanallah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah teman-teman ya. Oke, apapun ya. Namanya orang bertanya, memberikan informasi, itu akan kita berikan semampu saya. Tapi ketika asumsi, pendapat, dan penilaian orang itu tidak bisa, sekali lagi kita atur atau kita arahkan sesuai dengan kita. Apapun ceritanya, melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak, kalau tohpun itu disalahgunakan, itu sudah tidak jadi bagian dari kita. Saya hanya bercerita pengalaman saya hanya bercerita kehidupan saya. Selanjutnya silahkan dikomentari bebas. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.